Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam bisa bebas beribadah, menjalankan segala aktivitas keagamaan dan kehidupannya tanpa gangguan dan ancaman. Sesungguhnya hal itulah yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Di Madinah, Rasulullah berusaha untuk membuat tertib hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa membedakan agama ataupun suku bangsa, sehingga terciptalah keamanan, kedamaian, saling menghormati, dan kemajuan masyarakat. Sebaliknya, kaum kufar Mekah yang telah gagal mencegah umat Islam dan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah tidak suka dengan ketentraman dan kedamaian yang terjadi di Madinah. Oleh karena itu mereka menyusun rencana untuk menyerang Madinah. Sebuah kafilah dagang di bawah pimpinan Abu Sufyan tengah dalam perjalanan pulang dari Syria. Dengan pura-pura melindungi kafilah itu, kaum Mekah membentuk suatu laskar besar dan bergerak ke Madinah. Satu kafilah dagang pada zaman itu tidak hanya terdiri atas unta-unta bermuatan barang-barang dagangan. Di dalamnya terdapat juga orang-orang bersenjata yang menjaga dan mengawal kafilah itu dalam perjalanan. Sejak timbul ketegangan antara kaum Mekah dan kaum muslimin di Madinah, para pemimpin Mekah mulai mempersenjatai pengawalnya dengan lebih lengkap. Sejarah mencatat kenyataan adanya dua kafilah yang melalui jalan itu tak lama sebelum itu. Dalam salah satu kafilah itu ada 200 orang bersenjata sebagai penjaga dan pengawal, dan kafilah yang satu lagi ada 300 orang. Dugaan-dugaan tentang besarnya kekuatan laskar Mekah telah sampai kepada Rasulullah SAW. Perkiraan terkecil menyebut jumlah 1000 prajurit. Semua prajurit itu terlatih dan berpengalaman dalam berperang. Rasulullah SAW mendapat informasi persiapan-persiapan mereka. Beliau pun menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saatnya telah tiba untuk menghukum kekejaman yang terus-menerus dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada hari ke-8 bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, Rasulullah SAW disertai kira-kira 300 orang bertolak dari Madinah. Tak seorang pun pada saat itu tahu siapa yang akan mereka hadapi, kafilah dari Syria ataukah laskar dari Mekah. Tidak adanya kepastian untuk apa mereka berangkat dari Madinah, itu membuktikan kekuatan iman dan ketakwaan mereka yang luar biasa. Baru sesudah mereka berangkat agak jauh dari Madinah, Rasulullah SAW memberi penjelasan bahwa mereka akan menghadapi laskar Mekah yang besar dan bukan kafilah dari Syria yang kecil. Jumlah sahabat yang menyertai Rasulullah SAW hanya ada 313 orang saja, dan banyak di antara mereka tidak terlatih dan tidak berpengalaman, dan sebagian besar sangat buruk persenjataan mereka. Kebanyakan mereka berjalan kaki atau berkendaraan unta. Dalam seluruh pasukan hanya ada 2 ekor kuda. Pasukan yang sangat buruk dan lemah perlengkapannya serta tidak punya pengalaman itu harus menghadapi kekuatan musuh yang 3 kali lipat lebih besar jumlahnya, dan mereka sangat berpengalaman dan terlatih dalam berperang. Jelas sekali, gerakan pasukan Islam ini suatu gerakan yang paling berbahaya yang pernah terjadi dalam catatan sejarah dunia. Para penulis Kristen menuduh Rasulullah SAW dan 313 orang sahabatnya itu telah menyerang dan merampok suatu kafilah dagang. Satu tuduhan jahat dan tidak beralasan. Kafilah yang pada saat itu datang dari Syria adalah satu kafilah besar dan tidak biasa. Mereka dilengkapi dengan berbagai persenjataan berperang dan memang itulah rencana mereka. Untuk mengatakan bahwa pasukan muslim yang berjumlah 313 orang yang sangat sederhana persenjataannya dikerahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyerang suatu kafilah yang begitu kuat dengan tujuan hendak merampok adalah sangat tidak adil. Munculnya tuduhan semacam itu jelas sekali dikarenakan kebencian dan prasangka buruk terhadap Islam. Jika pasukan muslim keluar untuk menghadapi kafilah ini, maka petualangan mereka dapat dilukiskan sebagai petualangan perang, walaupun perang yang bersifat bela diri. Sebab pasukan muslim dari Madinah itu pasukan kecil dan sangat buruk persenjataannya. Dan kafilah Mekah itu besar dan persenjataannya kuat, lagi pula mereka memendam rasa permusuhan terhadap kaum muslimin. Umat Islam sendiri tidak tahu apakah kafilah dari Syria ataukah laskar dari Mekah yang akan mereka hadapi. Tetapi kaum muslimin telah siap untuk menghadapi dua kemungkinan itu. Menyadari kenyataan bahwa bukan kafilah dagang yang akan dihadapi, melainkan laskar besar dari Mekah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah. Seorang demi seorang dari para sahabat muhajirin berdiri dan meyakinkan Rasulullah tentang kesetiaan dan semangat, serta tekad bulat mereka untuk bertempur menghadapi musuh mereka dari Mekah yang telah datang untuk menyerang kaum muslimin di Madinah, di rumah mereka sendiri. Setiap kali Rasulullah SAW mendengar seorang muhajirin mengatakan keteguhan hatinya untuk berperang, beliau terus meminta pendapat dan usul lebih banyak lagi. Para sahabat dari kaum Ansor pada saat itu masih tetap diam. Penyerang-penyerang itu orang-orang dari Mekah, masih sanak saudara dari kaum kerabat kebanyakan kaum muhajirin yang sekarang ada di tengah-tengah mereka. Kaum Ansor khawatir jangan-jangan kehausan menggempur musuh dari Mekah itu akan menyakiti hati saudara-saudara mereka kaum muhajirin. Tetapi ketika Rasulullah SAW mendesak untuk diberi masukan lebih banyak lagi, maka bangkitlah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an dari pihak Ansor. Dia berkata, "Wahai Rasulullah,
Engkau telah mendapatkan pendapat-pendapat yang engkau perlukan, tetapi engkau masih terus meminta lebih banyak lagi. Barangkali engkau masih menunggu pendapat dari kami, kaum Ansor. Benarkah demikian?" "Benar," jawab Rasulullah SAW. "Engkau menghendaki pendapat kami karena engkau berpikir bahwa ketika engkau datang kepada kami bersedia berperang beserta engkau hanya dalam keadaan engkau dan para muhajirin lainnya mendapat serangan di Madinah. Sekarang kami sudah keluar dari Madinah dan engkau merasa bahwa perjanjian kami tidak meliputi keadaan kami hari ini. Tetapi wahai Rasulullah, ketika kami mengikat perjanjian, kami belum mengenal engkau seperti kami mengenal engkau saat ini. Kami tahu ketinggian martabat rohani engkau. Kami tidak memperhatikan lagi perjanjian kami. Kami siap menaati perintah apapun yang engkau minta dari kami. Kami tidak akan bersikap seperti para pengikut Nabi Musa alaihissalam yang berkata, 'Pergilah engkau dan Tuhan engkau memerangi musuh, kami akan menunggu di belakang.' Jika kami harus bertempur, kami akan bertempur di kanan engkau, di kiri engkau, di belakang engkau. Sungguh musuh amat ingin menangkap engkau, tetapi kami bersumpah bahwa mereka tidak akan berhasil tanpa melangkahi mayat-mayat kami. Ya Rasulullah, engkau mengajak kami berperang, kami bersiap sedia berbuat lebih daripada itu. Tidak jauh dari sini terdapat laut. Jika engkau perintahkan kami untuk menceburkan diri ke dalamnya, sedikit pun kami tidak akan ragu-ragu berbuat demikian." Itulah semangat pengabdian dan pengorbanan yang diperagakan oleh kaum muslimin di masa permulaan, dan contoh serupa itu tidak ada bandingannya di dalam sejarah dunia. Rasulullah SAW sedikit pun tidak ragu-ragu akan pengabdian para sahabat. Beliau berbuat demikian untuk menyaring orang-orang yang lemah supaya beliau dapat menyuruh mereka pulang. Tetapi beliau menyaksikan bahwa kaum muhajirin dan kaum ansor berlomba-lomba dalam memperagakan pengabdian mereka. Kedua-duanya bertekad tidak memperlihatkan punggung kepada musuh, walaupun musuh 3 kali lipat jumlahnya dan jauh lebih baik perlengkapannya, persenjataannya, dan pengalamannya. Mereka lebih suka berpegang kepada janji-janji ilahi, menunjukkan rasa takzim mereka terhadap Islam dan menyerahkan jiwa raga mereka dalam membela dan mempertahankannya. Yakin akan pengabdian para muhajirin dan ansor ini, Rasulullah SAW bergerak maju. Ketika pasukan Islam sampai ke suatu tempat yang disebut Badar, mereka mengambil tempat dekat anak sungai Badar. Kaum muslimin menduduki sumber air itu, tetapi tanah yang mereka ambil untuk posisi mereka adalah tanah pasir. Oleh karena itu, tidak baik untuk kelincahan gerak pasukan. Para sahabat menunjukkan kecemasan yang sewajarnya atas kedudukan yang tidak menguntungkan itu. Rasulullah SAW sendiri pun ikut khawatir dan semalam suntuk beliau berdoa. Berulang-ulang beliau berdoa, "Ya Tuhanku, di atas seluruh permukaan bumi pada saat ini hanya ada 300 orang inilah yang mengabdi kepada Engkau dan bertekad menegakkan ibadah hanya kepada Engkau. Ya Tuhanku, jika ke-300 orang ini pada hari ini gugur di tangan musuh dalam perang ini, siapakah yang akan tinggal mengagungkan nama Engkau?" Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Rasulnya. Hujan tiba-tiba turun, bagian pasir medan pertempuran yang diduduki laskar muslim menjadi basah dan padat. Sementara itu, bagian medan yang tadinya kering dan diduduki oleh musuh menjadi berlumpur dan licin. Mungkin musuh dari Mekah itu sengaja memilih bagian medan itu dan membiarkan laskar muslim menduduki bagian yang lainnya, karena pandangan mata yang berpengalaman lebih menyukai tanah kering untuk memudahkan gerakan prajurit-prajurit dan pasukan kuda mereka. Tetapi keadaannya sekarang telah terbalik, berkat pertolongan Allah Ta'ala yang tepat pada waktunya. Hujan yang turun tiba-tiba telah menjadikan bagian medan berpasir yang diduduki laskar muslim keras, sementara medan yang keras tempat berkemah laskar Mekah menjadi licin. Pada malam itu, sebelum pertempuran terjadi, Rasulullah SAW menerima kabar gaib bahwa orang-orang penting dari pihak musuh akan menemui ajal mereka. Bahkan nama-nama orangnya pun diwahyukan kepada beliau. Saat berperang telah mendekat, Rasulullah SAW keluar dari kemahnya. Di sana beliau lama mendoa, lalu beliau mengumumkan, musuh pasti akan binasa dan melarikan diri. Maka terjadilah pertempuran yang paling menentukan bagi nasib Islam di masa depan. 313 orang pasukan Islam kebanyakan tidak punya pengalaman dan tidak ahli dalam berperang, dan hampir semuanya tanpa perlengkapan yang cukup menghadapi kekuatan musuh yang 3 kali lipat lebih besar dan berpengalaman. Namun apa yang terjadi? Pasukan Islam ternyata berhasil memporak-porandakan pasukan musuh. Bala tentara Mekah yang melarikan diri pontang-panting dan dalam keadaan kacau balau meninggalkan mereka yang tewas dan beberapa yang tertawan. Banyak pemimpin Mekah terkemuka menemui ajal mereka. Di antara mereka yang tewas terdapat Abu Jahal, panglima tertinggi laskar Mekah dan merupakan musuh Islam yang terbesar. Di antara tawanan-tawanan itu terdapat paman Rasulullah SAW, yaitu Abbas yang biasanya melindungi Rasulullah di masa beliau tinggal di Mekah. Abbas terpaksa ikut serta dengan kaum Mekah dan memerangi Rasulullah. Tawanan lainnya yaitu Abul As, menantu Rasulullah SAW sendiri. Kemenangan telah tiba, tetapi menimbulkan rasa yang campur baur pada Rasulullah SAW. Beliau gembira atas sempurnanya janji-janji ilahi yang berulang-ulang diturunkan selama jangka waktu 14 tahun yang lampau. Tetapi pada saat itu juga, beliau bersedih hati atas kemalangan kaum Mekah.
Alangkah menyedihkannya nasib yang mereka jumpai. Jika kemenangan itu diraih oleh orang lain selain beliau, dia akan melompat-lompat kegirangan. Tetapi melihat para tawanan di hadapan beliau, diikat dan dibelenggu mata beliau dan mata sahabat karib beliau, yaitu Hadrat Abu Bakar radhiyallahu an, digenangi air mata. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an menyaksikan hal itu, tetapi ia tidak dapat memahami mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an menangisi kemenangan. Umar menjadi bingung, maka ia memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku, mengapa engkau menangis jika Allah memberi kemenangan yang begitu besar? Jika kita harus menangis, aku akan ikut menangis, atau setidaknya memperlihatkan muka sedih." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapinya dengan menunjuk kepada nasib malang tawanan-tawanan itu. Itulah akibat pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.